Warga desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sejak puluhan tahun hidup dengan kondisi jalan rusak. Mereka pun belum bisa merasakan kemerdekaan infrastruktur jalan mulus selama 20 tahun lebih. Akibat jalan rusak, akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan desa Mandala Mekar terhambat. Bahkan beberapa kali warga melahirkan di mobil lantaran terlambat ke rumah sakit karena jalan rusak. Kepala Desa Mandala Mekar Alfi Ahmad mengatakan sudah 20 tahun ruas jalan pasir Gintung Lengkong Barang Desa Mandala Mekar rusak sepanjang 13 km. Ia mengatakan pada Selasa 16 Agustus 2022, ada sebagian jalan dari kantor Desa Mandala Mekar ke arah Kertahayu sepanjang 4 km sejak kemerdekaan Indonesia belum mengenal aspal. Jalannya pun batu-batu koral warna putih peninggalan kakek moyang terdahulu. Ia mengakui warganya belum merdeka dari jalan rusak. Setiap hari warga harus melewati jalan yang hanya bebatuan, padahal jalan tersebut sebagai alternatif menuju ke Cikatomas. Jalan Desa Mandala Mekar yang rusak ini membuat sejumlah harga pokok menjadi lebih mahal mengingat mahalnya biaya transportasi karena jalan rusak tersebut. Ia pun mengungkapkan informasi mengenai warga terjatuh dari kendaraan sudah menjadi laporan sehari-hari. Bahkan beberapa kali mendapat laporan warga yang sampai melahirkan di mobil. Ia mengaku sudah mencoba mengajukan permohonan perbaikan jalan ke Pemkab Tasikmalaya namun belum ada tanggapan sampai sekarang. Mereka mencoba membuat proposal sesuai arahan PUPR Kabupaten bahkan ke PUPR Provinsi dan Pusat. Ya, ruas jalan Pasir Gintung Lengkong Barang yang melalui khususnya di wilayah Desa Mandala Mekar itu bukan kurang dari 20 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun itu yang dulunya pernah ada aspal gitu kan, pernah pakai aspal lapen itu sudah rusak hampir lebih dari 20 tahun, justru tidak pernah diperbaiki. Nah, adapun sebagian ruas jalan yang dari Balai Desa ke arah perbatasan Kertahayu itu bahkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia belum pernah mengenal aspal gitu. Jadi belum pernah diaspal gitu. Memang jalan betul peninggalan orang tua kita dulu pakai batu-batu koral yang dipasang, batu-batu putih yang ada gitu. Jadi memang lebih dari 20 tahun jalan ini tidak mengalami perbaikan. Ya, kalau misalkan merdeka diukur dari sisi jalan ya, yang itu adalah akses utama atau infrastruktur yang paling utama dalam berkehidupan sehari-hari, memang kami belum merasakan kemerdekaan khususnya dalam hal transportasi jalan itu kan. Mengadu ke DPRD pun sudah mereka lakukan tapi sampai hari ini tak kunjung ada perbaikan. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengaku belum sepenuhnya memonitor sejumlah jalan rusak. Mengingat ia dilantik pada 26 April 2021 lalu. Saya dalam kondisi rusak itu kurang lebih di angka 40%. Nah, karena sebagiannya sudah relatif normal. Nah, beberapa ruas yang sangat cukup ekstrim menurut saya adalah satu yang dari Bojonggambir ke Campakasari dan Cikangkung. Satu lagi yang menurut saya sangat ekstrim juga, Salopa yang dari Bolang Suniabana masuknya ke Pangandaran. Satu lagi yang menurut saya sampai saat ini perlu sangat diperhatikan, jalur yang dari Sukaraja Gorowong sampai Parung Ponteng. Pak, jadi Pak ini jalan-jalan ini tidak diperbaiki katanya betul sudah hampir puluhan tahun, kenapa sih Pak itu lamban gitu Pak? Nah, saya kan tidak bisa mereview terlalu lama. Saya dilantik di Gedung Sate itu dari tanggal 26 April 2021. Masa khidmat hari ini saya baru 1 tahun 3 bulan. Jadi kalau harus mereview bertahun-tahun ke belakang terlalu jauh. Saya nanti malah jadi suudan ke orang. Namun ia pun akan mengupayakan jalur utama yang rusak akan mendapat perbaikan. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.